حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang istiwa. Salisan, sudut pandang, yaitu jawaban yang ketiga terhadap ucapan orang Mu'tazilah yang mengatakan istawa artinya istaula. Kita jawab, inna makna hadhil kalimah masyhur. Sesungguhnya arti dari kalimat istawa itu telah terkenal, ma'ruf, orang Arab tahu. Kama qala Malik wa Rabi'ah wa ghairuhum, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan yang selainnya. Sehingga apa? Tidak perlu kita mengambil ilmu dari orang-orang yang sesat tadi, yang datang setelah para a'immah tadi. Sebagiannya datang sebelum a'immah, tetapi setelah apa? Setelah para salaf yang lain. Maka kita ambil ilmu dari para salaf, dari orang Arab yang ilmunya masih asli, bukan dari para pengikut orang-orang Yunani itu. Rabi'an, innahu law lam yakun makna istiwa fil ayah ma'luman. Seandainya makna istiwa di dalam ayat tadi itu tidak diketahui, lam yahtaju an yaqul wal kaifu majhul. Lam yahtaj an yaqul wal kaifu majhul. Tidak perlu Imam Malik mengatakan gambarannya itu tidak kita ketahui. Kenapa? Artinya saja tidak tahu bagaimana kita akan menggambarkan. Tetapi manakala Imam Malik mengatakan penggambarannya kita tidak tahu, berarti maknanya itu diketahui. Kenapa? Kaifiyah, dia itu adalah qadrun mazid alal makna. Dia adalah nilai tambah dari makna. Kalau ditiadakan nilai tambah, berarti telah ditetapkan asal dari maknanya. Baik. Contohnya adalah apa? Misalkan seseorang ditanya, apakah Anda pernah melihat kereta? Orang ini mengatakan kalau tayar yang GT radial saya belum tahu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dia sudah lihat kereta dan tahu kereta itu punya ini, punya itu. Cuma gambaran untuk tayar yang GT radial itu dia belum tahu. Manakala yang ditiadakan adalah nilai tambahnya, berarti apa? Makna asalnya dia menetapkan. Soalnya tidak ada gunanya dia sampai mengatakan sedetail itu, saya tidak tahu tentang tayarnya, padahal kereta saja dia tidak tahu. Manakala dia hanya meniadakan gambarannya, berarti dia sudah tahu arti dari yang diinginkan. Kereta adalah demikian. Cuma untuk perincian yang seperti itu saya belum tahu. Baik. Li'anna nafyal ilmi bil kaifiyah la yanfi illa ma qad ulima asluh. Karena peniadaan pengetahuan tentang gambarannya itu tidak meniadakan kecuali sesuatu yang telah diketahui asalnya. Sudah tahu asalnya, cuma apa? Cuma penggambarannya yang belum tahu. Asal makna sudah tahu. Baik. Khamisan, yang kelima, innal istiwa khasun bil arsh. Istiwa itu khusus dengan arsh. Itu istiwa yang apa? Istawa ala. Makanya kalimat ini, yaitu poin yang kelima, ini akan membantah pendapat yang mengatakan summastawa ilas sama artinya adalah ala. Kenapa? Kalau istiwa itu khusus dengan arsh, kenapa yang ayat tadi dan juga ayat dalam Fussilat menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah istiwa di atas langit juga. Berarti apa? Istiwa itu tidak khusus untuk arsh, dia juga di atas, juga terkait dengan langit. Kalau seandainya istawa ila artinya juga ala, makanya lain dia. Ila dengan ala itu lain, istiwa ila dengan istawa ala itu lain. Makanya manakala beliau sekarang mengatakan istiwa itu khusus dengan arsh, maksudnya adalah istawa ala, berarti istiwa ila artinya adalah qasoda. Cuma intinya adalah apa? Kita paham apa yang beliau inginkan. Wa amal istila
fahuwa amun ala sairil makhluqat. Istilah penguasaan dia itu umum, mencakup seluruh makhluk. Tidak ada gunanya dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian baru dia menguasai arsy. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena semuanya di bawah kekuasaan dia juga. Maka apa bedanya dia menguasai ini dan itu, kemudian tiba-tiba dia mengkhususkan mengatakan kemudian menguasai arsy. Ini justru akan menimbulkan konsekuensi yang rusak banyak sekali. Makanya kalau istawa dikatakan istaula, menguasai, maka tidak ada gunanya dikhususkan dengan dikatakan dia kemudian menguasai arsy, karena Allah juga menguasai langit dan bumi dan menguasai yang lain-lain. Apa gunanya disebutkan secara khusus? Sementara arsy juga bagian dari makhluk Allah. Apakah sebelumnya dia tidak dikuasai? Ini justru akan menimbulkan makna yang rusak, konsekuensi yang rusak. Falau kana makna istiwa al-istila, seandainya arti istiwa itu adalah istilah penguasaan, la jaza an yaqul istawa alal ma'. Niscaya boleh kita katakan Allah itu istiwa di atas air, wal hawa, istilah yaitu mengistiwa di atas udara, wal ard, dan juga bumi. Kenapa? Istawa artinya istaula. Sementara kita tahu tidaklah dikatakan dalam satu ayat pun dan dalam satu hadis pun dan bahkan dalam kalam orang Arab yang asli bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas air, istiwa di atas udara, istiwa di atas bumi. Tidak. Dia hanya istiwa di atas makhluk yang paling suci, yang paling tinggi dan paling bercahaya, yaitu arsy. Sadisan yang keenam, annahu akhbara bi khalqis samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah telah mengabarkan bahwasanya dia menciptakan 6 langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istawa di atas arsy. Wa akhbara anna arsyahu 'alal ma'. Dan dia mengabarkan bahwasanya arsy-nya ada di atas air. Qabla khalqihima, sebelum menciptakan langit dan bumi. Dalam jarak berapa tahun kita tidak tahu. Dalam artian sejak kapan Allah memiliki arsy kita tidak tahu. Itu di luar pengetahuan kita. Kenapa? Allah Ta'ala sudah memiliki arsy dan arsy-nya sudah ada di atas air. Kemudian dia menciptakan qalam. Kemudian terjadi penulisan takdir 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi umur arsy sudah sangat tua sekali dibandingkan dengan umur langit dan bumi. Kemudian wal istiwa mutaakhirun an khalqihin. Sementara istiwa Allah di atas arsy itu terakhir, yaitu belakangan dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Karena ayatnya terang-terangan mengatakan setelah menciptakan langit dan bumi baru apa? Summastawa alal arsy. Kemudian baru Allah Ta'ala meninggi di atas arsy, istiwa di atas arsy. Wallahu mustawlin alal arsy qabla khalqis samawati wa ba'dah. Dan Allah sudah menguasai arsy sebelum diciptakannya langit dan setelah itu juga. Iya, bahwasanya arsy Allah itu ada di atas air jauh sebelum diciptakannya qalam, jauh sebelum ditulisnya takdir, jauh sebelum direalisasikannya takdir dengan penciptaan langit dan bumi. Dia sudah dikuasai oleh arsy. Arsy sudah dikuasai oleh Allah Ta'ala. Maka untuk apa? Setelah menciptakan langit dan bumi baru dikatakan setelah itu Allah menguasai arsy. Ini adalah rusak maknanya nanti. Fa'ulima anna listiwa alal arsy al-khassi bih ghairul istila. Maka dengan ini diketahuilah bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy khusus dengan arsy itu bukan istilah il'am, penguasaan umum alaihi terhadap arsy wa ala ghairi dan terhadap yang lain. Karena memang masalah menguasai sejak dulu Allah sudah menguasai arsy. Sebelum ada langit dan bumi Allah sudah berkuasa terhadap arsy. Tayyib. Sabi'an an innahu lam yathbut fil lughah anna ma'na istawa istaula. Tayyib. Idzil ladzina qalu dzalika umdatuhum al-baitul mazkur. Karena orang-orang yang mengatakan istawa artinya istaula
pondasi mereka, patokan mereka, yaitu sumber pendalilan mereka adalah syair yang disebutkan tadi, syair si orang Kristen tadi. Walam yathbut naqlun sahihun annahu Arabi, dan tidaklah pasti dengan penukilan yang sahih bahwasanya orang ini adalah orang Arab. Iya, dia orang Kristen. Wa ghairu wahidin min a'immatil lughah angkaruh. Lebih dari satu orang dari para imam lughah, bukan sekedar ulamanya tapi imam, mereka mengingkari ini. Wa qalu baitun masnu'. Mereka mengatakan itu adalah bait yang palsu. La yu'raf fil lughah, tidak dikenal di dalam bahasa. Fa kaifa tu'aradu adillatul kitabi wa sunnah bi baiti syi'rin linasrani. Maka bagaimana layak dalil-dalil Al-Quran wa sunnah itu ditentang dengan bait syair dari seorang Kristen? Wa ma'adzalika lam yathbut, ditambah lagi dengan syair tadi tidak apa, sanadnya itu tidak sahih. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi lamiyatihil masyhurah, dalam lamiyah Ibnu Taimiyah, qubhan liman nabadal kitaba wa wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Alangkah buruknya bagi orang yang melemparkan Al-Quran ke belakang dirinya, dan jika dia berdalil dia mengatakan Akhtal berkata begini dan begitu. Siapa Akhtal yang hina ini sehingga mengalahkan Al-Quran wa sunnah? Ini ada di dalam fatwa Syekhul Islam juga, di dalam Majmu' Fatawa yang ke-6 muka surat 297. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih An-Nuniyah, yang pertama muka surat 31, wa dalilum fi dzaka baitun qalahu fi ma yuqalul akhtalun nasrani. Dan dalil mereka, dalil orang Jahmiyah dan Mu'tazilah di dalam penakwilan istawa menjadi istaula adalah bait syair yang diucapkan oleh orang yang dikatakan sebagai, yang dipanggil sebagai akhtal, yang dia itu adalah orang Kristen. Ila ghairi dzalika minal wujuh, 42 segi. Ini ilmu yang luar biasa. Ini dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah yang pertama muka surat 292. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.